Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran yaliqu bi jalali wajhihi karim wa 'azimi sultanih. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Alhamdulillah, syukurlah kita kembali berjumpa dalam kajian Qiraul Quran bersama guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari. Mudah Allah senantiasa menjadikan ini sebuah kenikmatan yang terus istiqamah, kenikmatan yang tentu paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam yang harus kita syukuri. Kemudian dengan bersyukur tentu Allah akan tambahkan nikmatnya. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan tentu dengan untuk para cinta bersalah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita terus umatnya yang kelak insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi ini masih dalam program Iqra'ul Quran bersama guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari hafizahullah taala, yang mudah-mudahan Allah terus istiqomah kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim, yang di pagi ini kita masih melanjutkan sebuah bacaan Al-Quran. Bagaimana tema di pagi ini Iqra Al-Quran, tentu kita akan membaca Al-Quran sekaligus memahami maknanya, dan sebagaimana biasa selalu diajak semuanya untuk sama-sama melakukan pemahaman baik melalui apa yang sudah disampaikan oleh para ahli tafsir maupun nanti dalam pembacaannya juga Ustaz Dodi Al-Jambari biasa memberikan ulasan-ulasan yang alhamdulillah mudah-mudahan jadi amal jariah untuk beliau dan juga untuk kita yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan apalagi di bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang Allah akan tambahkan pahalanya bagi kita yang terus beramal soleh, beramal kebaikan. Alhamdulillah, syukurlah Ustazi sehat-sehat. Alhamdulillah agak radang Ustaz. Syukur. Semalam lumayan Coba. tinggi demam, tapi alhamdulillah Allah kasih Zamira di kumur sebentar, alhamdulillah jauh lebih nyaman. Masya Allah. Kalau Jamira, kalau anak-anak memang biasa dipakai mandi, Ustaz. Untuk Masya Allah. ini biasa juga kalau lagi apa kumur-kumur apa namanya bersin-bersin nih untuk apa namanya membersihkan hidung biasa juga pakai. Iya, istinsarnya itu bagus banget kalau udah mulai agak-agak flu-flu gitu, udah bikin 1 sendok teh gitu, masukin ke botol yang flashnya itu, udah langsung di flash gitu. Alhamdulillah langsung itu kontan, karena sama fungsinya kayak antiseptik kan. Betul. Tanya dokter Vicky, karena kami bekerja sama juga sama dokter gigi juga, jadi itu di endorse sama beliau-beliau itu karena memang manfaatnya Masya Allah. Masya Allah. Dan ini bisa sambil diruqyah aja, Ustaz ya. Jadi Bisa bisa meskipun secara umum nggak perlu diruqyah pun khasiatnya sudah luar biasa. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan guru kita dan juga kita semua. Amin. Kalaupun yang sedang sakit, yang kurang sehat, maka segera Allah sembuhkan ya, tolong angkat penyakitnya. Walaupun ada di antara kita yang juga sedang kesulitan, juga Allah berikan jalan keluar terbaik. Amin. 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 Baik, jangan lupa untuk terus mengajak saudara-saudara kita, kerabat kita untuk terus ngaji ya bersama para guru kita di MKI. Mudah-mudahan jadi amal jariah juga untuk kita semua. Amal yang Ya, sederhana, simpel, hanya nge-share kajian atau mungkin juga rekamannya di-share ke jamaah yang lain, ke saudara kita. Semoga jadi amal kebaikan. Alhamdulillah. Baik, Seth, kita mulai masih di ayat ke-27 ya. ayat 27 kalau nggak salah hari ini kita riyadhah apa exercise ya. Kalau Selesai. nggak salah, tolong ingatkan saya nih teman-teman di MKI banyak banyak libur nih, banyak saya liburin. Ini nggak tahu berapa orang yang sudah gabung.
Mbak Yuni sudah ada? Nadia, Punten? Betul, Dek. Ah, Exercise. exercise ya. Baik. Sudah ada Tanina. Alhamdulillah. Ada Mbak Yuni juga. Baik. Bismillah. Baik, silakan jemaah kita siapkan mushaf kita atau mungkin juga bisa di gadget. Kita akan sama-sama melakukan riyadhah ya di surat Al-Baqarah di ayat 27. Dan kami persilakan pada guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari Fadlilatul Mashkur. Syukran jazakumullah khair. Masya kuliahatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu ahibati fillah rahimakumullah, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma. Kita doakan seluruh kerabat kita, Allah senantiasa berikan keberkahan, rahmat, hidayah, dan juga Allah SWT hadirkan inayah, iradah, putrah, dan iradahnya terlebih maulahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita, mencintai Al-Quran, mengagungkan Rasul SAW, sampai akhir hayat kita menyebut husnul khatimah dan kelak dikumpulkan sama keluarga di surga. Amin. Kita masuk ke ayat yang ke-27 dari surah Al-Baqarah. Dan hari ini saatnya kita melakukan riyadhah atau exercise. Saya review sedikit di mana ketika ada beberapa ayat yang kemudian jika kita pahami secara utuh, maka Allah SWT menghadirkan ayat yang sangat luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahadallahu min ba'di mitsaqih. Alladzina, orang-orang yang kuduna ahadallah, yang kuduna ini kalau di tafsirnya Syekh Al-Jaziri menguraikan simpul yang sudah terjalin ya, jadi mengurai ahadallah, perjanjian dengan Allah, mimba dimitsaqih, seperti yang dijelaskan terdahulu, yakni setelah perjanjian diikat atau disumpah, atau setelah persaksiannya dihadirkan. Kemudian wayaqta'un, dan memotong ma amarallahu bihi, apa yang diperintahkan Allah di dalamnya, ayyusalla, dan dia merusak silaturahim, wa yufsiduna fil ard, dan dia melakukan kerusakan di muka bumi, ulaika humul khasirun, ulaika, mereka itu adalah hum, mereka, al khasirun, yang sudah dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi kalau kita lihat lagi pemaknaan dari alladzina yanquduna ahadallahu min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusalla,
wa yufsiduna fil ard wa ulaika humul khasirun. Makna ayat ini hanya menyesatkan orang-orang fasik, yakni yang mereka disebut oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Disebut bahwa alladzina yanquduna ahadallahi min ba'di mitsaqih, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, wa yaqta'un, dan memutuskan ma amarallahu bihi, yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya, ayyusadda, ya. Dan kemudian wa yufsiduna fil ard, dan melakukan kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Itulah orang-orang yang merugi. Di penjabarannya kemarin kita sudah pelajari bahwa ketika Allah menurunkan kebaikan berupa petunjuk, maka Allah akan berikan eh, kepada orang-orang mukmin hidayah dan kebaikannya, sedangkan kepada orang kafir akan bertambah kesesatan dan keburukannya. Hal ini dikarenakan memang potensi penerimaan apa yang diturunkan Allah antara dua jiwa kelompok ini memang berbeda. Dan jadi peringatan keras terhadap kefasikan dan pengikutnya berupa melepaskan perjanjian, memutuskan kebaikan, dan melarang dari perbuatan baik. Dan ini menjadi bagian yang kalau kita di bulan Rajab sekarang ini menjadi bagian yang terparah kalau kita melakukannya. Waliyadzubillah. Taib, ada yang berkenan mau mencoba memulai latihannya? Tafadhol tafadhol mashkurah. Siapa yang mau coba duluan? Ada 27 orang ini. Boleh, Ude. Mangga teh. Mohon diarahkan lagi ya. Ya. Ude. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, punten teh. Za-nya lidahnya ketemu, ujung lidah itu ketemu sama gigi seri atas. Ya udah, afwan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Santi. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Allazina yang Allazi, jangan lazi, tapi allazi. Di lidahnya iya, lazi. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه Iya, mitsaqih. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Baik. Tarjim. Alladzina, orang-orang yang kuduna ahdallah, mereka merusak perjanjian dengan Allah. Mim ba'di misaqih, setelah perjanjian itu disumpah atau diteguhkan. Ya. Wa yaqta'una ma amarallah, mereka menyesatkan atau tidak mentaati perintah Allah. Bihi ayyusola, untuk disambungkan, wa yufsiduna fil ard, melakukan kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang merugi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Tafsirnya, orang-orang fasik itu adalah orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, yaitu perjanjian dalam diri setiap manusia yang muncul secara fitrah dan didukung dengan akal dan petunjuk agama sebagaimana dijelaskan pada surat Al-A'raf 172, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, seperti menyambung persaudaraan, berkasih sayang, hubungan kekerabatan, dan saling mengenal sama manusia.
Mereka itu orang-orang yang rugi karena telah menodai kesucian fitrah dan memutus hubungan dengan orang lain. Dengan demikian mereka mendapat kehinaan di dunia dan siksaan di akhirat. Sifat-sifat orang-orang fasik dan juga orang kafir. Yang pertama, melanggar perjanjian dengan Allah sesudah perjanjian itu teguh. Yang kedua, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya. Yang ketiga, membuat kerusakan di muka bumi. Itu, Dek. Baik. Syukran. Barakallahu fiik. Terakhir, Ba'daha. Ya udah, insyaallah deh. Bangga Mbak Yuni, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna, yaitu orang-orang yang melanggar ahdallah, perjanjian dengan Allah, mim ba'di mitsaqih, dari setelah perjanjian itu diteguhkan. Wa yaqta'una ma amarallah, wa yaqta'una, dan mereka memutuskan ma amarallah, apa yang merintahkan Allah, bihi ayussola wa yusiduna fil ard. Panudi ini lagi ada Enggak apa-apa. lagi Mas Sulis, ngatur-ngatur. iya, Mas Sulis Iya, lagi seru itu. ngatur-ngatur Santai-santai. konsep. Ya udah, Lanjut. ma amarallahu bihi ayyushola wa yusiduna fil ard. Ma amarallah, apa yang Allah perintahkan, bihi ayyushola, dengannya untuk disambungkan, wa yusiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Ulaika humul khasirun. Ulaika, mereka itulah humul khasirun, orang-orang yang merugi. Iya. Ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik, orang-orang fasik yang melanggar perjanjian Allah setelah mereka memahami dan mereka memutuskan hubungan dengan Allah yang diperintahkan untuk dijaga seperti silaturahim dan keimanan. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka itulah orang-orang yang merugi karena menjauh dari petunjuk Allah dan menyebabkan kehancuran bagi diri dan masyarakat. Allah sedih. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Fiik, barakallah. Al-akhir, Ba'daha. Ada yang mau coba? Yuk, print udah. Monggo, Mbak Ayu print. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, za-nya lidah ketemu gigi. A'udzu Iya. billahi minasyaitonir Iya, jangan rajim. ditahan tapi dilepas saya. A'udzu. A'udzu billahi Iya. minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih Yang ragu-ragu. wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Iya. Ulaika humul khasirun. Baik. Terjem. Alladzina yanqudun, orang-orang yang melanggar ahdallahi min ba'di mitsaqih, melanggar perjanjian Allah. Ya. Dan setelah mereka meneguhkannya, wa yaqta'una ma amarallahu
mereka memutuskan apa yang sudah diperintahkan Allah. Bihi ayu shola wa yufsiduna fil ard. Dengannya mereka menyambungnya, dengannya mereka memutusnya, dan mereka berbuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khosirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ayat ini menjelaskan bila Allah sudah menurunkan kebaikan berupa petunjuk, maka orang mukmin yang akan bertambah hidayahnya. Sedangkan orang-orang kafir yang tadi telah memutus perjanjian, dia yang bertambah sesat juga keburukannya. Halas Baik. sudah. Barakallah. Ada yang lain? Silakan. Bu Nila, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yusiduna fil ardh. Bagus. Ulaika humul khasirun. Baik, ahsan. Tarjim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka itu orang-orang yang selalu melanggar janji Allah setelah janji itu diikat dengan kuat. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Dan mereka juga yang selalu memutus hubungan kerabat yang diperintahkan Allah untuk tetap dipelihara. Wa yufsiduna fil ardh. Mereka juga yang menyebarkan kerusakan di bumi. Itulah orang-orang yang merugi. Jadi tafsirnya, karakter orang-orang fasik, mereka mengingkari janji yang telah Allah tetapkan, baik itu janji fitrah manusia untuk bertauhid kepada Allah, kitab-kitab dan para nabi. Mereka itu memutuskan apa yang diperintah Allah untuk disambungkan, yaitu pemutusan hubungan silaturahmi atau kerabat dan mengabaikan hak-hak manusia yang seharusnya dijaga. Kemudian mereka melakukan kerusakan di bumi dengan kemaksiatan, menyebar fitnah, dan menghalangi orang-orang dari jalan kebenaran. Segala bentuk kemaksiatan yang hakikatnya adalah kerusakan terhadap tatanan kehidupan yang Allah ridhoi. Allah menutup ayat ini dengan mereka itu orang yang merugi, yaitu dengan kehilangan hidayah atau rahmat Allah di dunia dan mendapat azab siksa yang kekal di akhirat. Masya Allah. Alhamdulillah. Termasuk yang nebang kayu secara ilegal ya di Sumatera ya. Ya. Oke, setelah Mbak Nila siapa lagi? Jazakallah khairan. Barakallah. Ada yang lain? Silakan. Setelah Bu Nila. Saya udah. Monggo, Mbak Ina kan? Mbak Ahi. Oh, Mbak Ahi. Tulisannya cuma iPad doang soal ini. Oh, masa ya? Oke, lanjut. Ya. Gak apa-apa, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, ini sama nih kayak yang dua sebelumnya. A'udzu. Jadi lidah, ujung lidahnya ketemu sama gigi seri atas. Oh ya. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Alladzina yanquduna ahdallahi Itu jangan dicampur. Alladzina yanquduna ahda. Jangan ahdo. Oh ya. Ya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Iya.
wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyussola wa yufsidu You-nya panjang, Mbak. Bukan yus, tapi you sholat. ayyus You. ayyussola wa yufsidu Sholanya, lanya pendek. Ayu sholat. ayyussola wa yufsiduna fil ard Ya. ulaika humul khosirun Cakap. Tarjim. alladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang melanggar atau merusak perjanjian Allah, Ya. min ba'di mitsaqih, dari setelah meneguhkannya, Ya. wa yaqta'una ma amarallah, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya, dengannya. Ya. Ayyus sholat You sholat. wa yufsiduna, dan bahwa menyambungnya dan mereka membuat kerusakan fil ard, di muka bumi. Ulaika humul khosirun. Iya. Mereka itu orang-orang yang rugi. Jadi kalau menurut pemahaman saya, ini kayaknya masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, Ude, bahwa sifat orang munafik atau fasik ini selalu senang banget, sifatnya tuh selalu maunya merusak, melanggar perjanjian, menghalangi orang-orang dari orang-orang mukmin untuk berbuat kebaikan, maksiat, pokoknya yang negatif-negatif gitu, Ude. Dan mereka itu selalu denial ya dengan apa yang sebenarnya udah di depan mata mereka, bahwa begitu baiknya Allah, tapi sebenarnya mereka tahu, tapi mereka nggak mau mengakui itu gitu. Betul. Jadi ya itulah mereka orang-orang yang rugi aja gitu, karena mereka selalu melanggar dan berbuat hal-hal negatif lainnya itu, Dek, semuanya. Insyaallah. Insyaallah. Barakallah. Barakallah, Dek. Baik, barakallah. Allah, Mbak Daha, silakan. Ada lagi setelah Mbak Ahi? Saya udah. Monggo Mbak Meli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Cakap. Tarjim. Tarjimnya alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Mim ba'di mitsaqih, dari setelah teguhnya perjanjian itu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya. Ayyu shola wa yufsiduna fil ard, yaitu agar disambungkan atau silaturahmi dengan mereka, dan mereka juga berbuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khosirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Itu tarjimnya. Kemudian pemahamannya di ayat 27 ini sebetulnya masih berhubungan dengan ayat 26. Yang di ayat 26 itu Allah mention tentang orang-orang fasik. Di ayat 27 ini dijelaskan siapakah orang-orang fasik gitu. Disebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang selalu melanggar perjanjian termasuk dengan perjanjian dengan Allah gitu, setelah perjanjian itu diteguhkan. Dan sifat-sifat orang fasik yang selain itu adalah mereka juga selalu memutuskan hubungan silaturahmi. Padahal
Allah memerintahkan kita itu untuk selalu menjaga silaturahmi dengan manusia yang lain gitu. Ya. Dan salah satu ciri orang fasik yang lain adalah mereka juga senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Entah itu berbuat kerusakan terhadap alam, kemudian juga mungkin perintah-perintah yang sudah Allah sampaikan mereka tetap melanggarnya gitu. Dan mereka selalu berbuat keburukan di muka bumi. Dan di ujung ini lebih di-highlight lagi atau dijelaskan lagi oleh Allah bahwa orang-orang fasik itu yang sudah berbuat keburukan di atas, mereka itu adalah orang-orang yang sangat merugi. Masya Allah. Seperti itu. Barakallah. Barakallah. Jazakumullah Wa khair. kadzalik. Barakallah fiik. Daeng Ida. Baca tak? Bu Ida, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Itu bukan bisa tapi mitha. Mitsaqi. Iya, mitsaqi betul. Wa yaqta'una ma amara. Izin Bu Ida, huruf qalqalah itu kedudukannya atau derajatnya sama dengan huruf yang berharokat. Jadi mesti dibunyikan, jangan disembunyikan. Wa yaqa. Siap, Bude. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Bagus. Ulaika humul khasirun. Masya Allah. Terjem. Alladzina yang kuduna, yaitu orang-orang yang melanggar ahdallahi perjanjian Allah, mimbat dimisaki, setelah perjanjian itu diteguhkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah. Ya. Yusalla wa yufsiduna fil ardi, untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Ya. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Masya Allah. Yang kami pahami adalah Ya. sama ada kaitannya dengan yang ayat 26, yaitu sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang fasik dan orang-orang kafir, yaitu senantiasa melanggar perjanjian dengan Allah setelah perjanjian yang telah diteguhkan. Yang kedua itu senantiasa memutuskan silaturahmi, perintah Allah yang telah dihubungkannya. Yang ketiga, orang fasik juga senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi ini, dan mereka itu adalah orang-orang yang sangat merugi apabila mereka mengetahuinya. Demikian udah, barakallahu fiik, jazakallahu. Barakallah. Wa kadzalik. Di sana jam 7 ya, Cik? Siap. Al-akhir ba'daha, setelah Daeng Ida. Ina boleh, Ustaz? Boleh, Teh. Mangga. Kasih, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Masya Allah, mumtaz. Alladzina yang kuduna andallahi min ba'di mitsaqi, orang-orang itu orang-orang fasik dan durhaka, mereka merusak perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusalla,
dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dengan kitab-kitab atau perjanjian Allah yang telah diturunkan sebelumnya. Ya. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka tetap membuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya. Maknanya ayat ini menjelaskan tentang sebagaimana yang telah disampaikan pada ayat 26 tentang orang-orang fasik dan atau durhaka. Mereka merusak perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Dan mereka juga memutuskan apa yang telah Allah perintahkan. Mereka tetap membuat kerusakan di bumi, termasuk kerusakan mental, sikap, perilaku, perusakan alam, dan lain-lain. Dan memang mereka adalah orang-orang yang selalu merugi. Demikian, Ustaz. Baik. Merugi ini kira-kira cuma di dunia atau sampai akhirat ya? Dunia dan akhirat, Ustaz. Insyaallah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah dari itu ya. Amin, Ustaz. Lanjut, al-akhir, ba'daha, habis teh Ina. Izin Ude. Monggo, Madin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Wah, belum pantun ya, udah cakep ini. Lanjut, terjemah. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan silaturahmi dan berbuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Sedikit tafsir yang Dina pahami adalah ini adalah ciri-ciri kefasikan dari orang fasik itu sendiri, Ude. Ya. Jadi jadi saya ingat iman itu kan naik turun ya. Ya. Dan orang fasik itu ya udah nggak ada untungnya gitu. Maksudnya selalu akan merugi. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Ya Rab. Ya Rab. Mungkin itu aja udah. Tayyib, barakallahu fiik. Al-akhir dari Wonogiri kemana ini? Ke Bandung, Mas Haji? Ke Depok? Atau ke Hong Kong? Kemana nih? Ayo. Depok lagi. Mbak Reni. Oh, oke, Mbak Reni, monggo. Yes, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Masya Allah. Alladzina, yaitu orang-orang yang kuduna, mereka melanggar ahdallahi, perjanjian Allah, mim ba'di dari setelah mitsaqih, perjanjian itu diteguhkan. Wa yaqta'una, dan mereka memutuskan ma amarallahu bihi, apa yang Allah perintahkan dengannya. Ayyusala wa yusiduna, untuk disambungkan dan berbuat kerusakan. Wa yusiduna, berbuat kerusakan. Fil ard, di bumi. Ulaika,
mereka itulah humul khasirun, mereka orang-orang yang rugi. Maksud dari ayat ini adalah menerangkan tentang orang-orang fasik atau munafik yang melanggar perjanjian Allah yang telah diteguhkan sebelumnya dan memutuskan perintah Allah. Maksudnya itu mereka itu nggak taat atas perintah Allah gitu. Ya. Terus membuat kerusakan, dan mereka udah pasti itu adalah orang-orang yang rugi. Jadi kalau nggak taat sama perintah Allah, udah pasti rugi gitu deh. Nggak benar tuh orang tuh. Iya. Baik, Pak Reni, syukran. Mbak Anita mau coba? Iya, baik Ustadz. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sya-nya kurang gigi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Masya Allah. Tarjim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Artinya orang-orang yang melanggar janji perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Mereka itu orang-orang yang merugi. Di sini Allah menyampaikan bahwa Allah itu tidak enggan membuat perumpamaan apapun terhadap makhluknya ya. Dan tiap-tiap perumpamaan itu pasti ada tujuannya, yang kemarin disambung dengan ayat 26 yang 26, tentang nyamuk ya Pak Ustadz ya. Ya. Gitu. Pasti ada maksudnya. Lalu orang-orang tidak mau memahami tujuan perumpamaan yang dibuat Allah, termasuk orang-orang fasik itu ya Ustadz ya. Betul. Mereka melanggar perjanjian, memutuskan hubungan silaturahmi, dan membuat kerusakan di bumi. Itulah orang-orang yang rugi ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini Ustadz. Barakallah Malita. Jazakallah khair. Ciyani, Hong Kong. Izin baca udah, makasih. Ni Homa. Ho, này ho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Izin bayani, fil ard itu enggak ada kol-kolahnya, jadi fil ard enggak pakai ard. Wa yufsiduna fil ard enggak boleh dibunyi d-nya. Dari wa yufsidu. Wa yufsiduna fil ard. Sudah betul belum? Ya, betul. Ulaika humul khasirun. Masya Allah. Terjemah silahkan. Alladzina, yaitu orang-orang yang kuduna, melanggar ahdallah, perjanjian Allah, min ba'di, setelah mitsaqih, perjanjian itu diteguhkan. Ya. Wa yaqta'una, dan memutuskan ma amarallahu bihi, apa yang diperintahkan Allah, ayyu shola, untuk disambungkan, wa yufsiduna, dan berbuat kerusakan, fil ardi, di bumi.
Ya, Ulaika hum, mereka itulah al-khasirun, orang-orang yang merugi. insya Allah. Bagus. Em, Maksudnya yang saya pahamin itu yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah yang telah dia ambil dari mereka untuk bertauhid dan taat kepadanya. Padahal Allah telah menegaskan isi perjanjian itu Ya. dengan mengirim para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Namun mereka menyelisihi aturan agama Allah seperti dengan memutuskan tali silaturahmi, Ya, menebar kerusakan di bumi. bagus. Mereka itu orang-orang yang rugi di dunia dan akhirat. Ya, barakallah. Syukran udah. Afwan, barakallah. Al-akhar ba'daha, أنا ودي tafadhali, Teh Sarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر Jangan buru-buru. الله Wayaqta'u. ويقطعون ما Wayaqa. Ya. ويقطعون ما أمر الله به أن Yusala. يوصل ويفسدون في أيوصل ويفسدون في الأرض Ya. أيوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون Baik. alladzina orang-orang yang kuduna memutuskan ahdallahi perjanjian Allah dari ba'di setelah mitsaqihi perjanjian itu ditetapkan atau diteguhkan. Wa yaqta'una dan mereka melanggar ma amarallahu perintah Allah bihi dalam perjanjian itu ayyusola untuk dihubungkan wa yufsiduna fil ard dan melakukan kerusakan di bumi. Ya. Ulaika mereka itulah mereka itulah khasirun orang-orang yang merugi. Ini adalah penegasan dari ayat sebelumnya 26 bahwa orang-orang fasik itu menentang kebenaran Allah padahal Allah sudah menetapkan apa yang sudah diperintahkannya, tapi orang-orang fasik selalu seperti yang di atas, mereka bahkan menanyakan permisalan apa, karena mereka seperti tadi membuat kerusakan di muka bumi ini, memutus silaturahmi dan banyak hal-hal yang memang mereka menolak kebenaran, intinya itu di orang-orang fasik. Jazakallah Rude, barakallahu fiik. Barakallah. Siapa lagi nih? Mbak Rahmi, mana Mbak Rahmi? Mas Aji nggak mau coba? Mbak Astuti? Bu Popi? Mbak Lina? Udah, bismillah, Astuti, Iya Bud. loh. Mbak Astuti dulu baru Mbak Rahmi ya. Ya udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Masya Allah. Nggak cuma nasi kebuli yang enak dibikin. Ngaji pun enak suaranya. Lanjut. Alladzina yanquduna ahdallah. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah mim ba'di mitsaqih. Setelah meneguhkannya wa yaqta'una ma amarallah
dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan. Bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Dengannya untuk menyambungkan dan mereka membuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khosirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Iya. Bahwa serugi-ruginya manusia adalah orang-orang yang lepas dari perjanjian Allah. Di sini dijelaskan sifat-sifat orang fasik, yaitu memutuskan silaturahmi, membuat kerusakan di muka bumi ini, zalim, Iya. dan dijelaskan bahwa ini adalah serugi-ruginya manusia di dunia dan akhirat. Udah ngelanggar perjanjian Allah ya. Syukran udah. Afwan, barakallahu fiik. Mbak Rahmi monggo, Mbak. Ya udah Dari Jogja, Mbak, dari Jakarta ini. lagi di Jogja udah. Liburan ya. Monggo, monggo. Iya udah sebentar. Banyak gangguan udah kalau di sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting konsisten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyushola waluf wa yufsiduna fil ard ulaika humul khosirun. Makin bagus, keren. Tarjim. Alladzina, orang-orang yang kuduna melanggar ahdaullahi, perjanjian dengan Allah, min dari ba'di sesudah mitsaqih meneguhkannya, wa yaqta'una, dan mereka memutuskan apa-apa yang amaro diperintahkan Allah. Ya. Bihi, dengannya. Ya. An yushola an itu apa? Udah bahwa ya. bahwa yushola harus disambung. Harus disambung, menyambung. Silaturahim maksudnya. Menyambungkan. Iya, menyambungkan. Itu nanti jatuhnya ke silaturahim sama ke ayat-ayat Allah di kitab-kitab yang sebelumnya. Terus. Iya, udah. Wa yufsiduna, dan yufsidun itu berbuat kerusakan, fil ard, di bumi. Ulaika, mereka itu al-khosirun, adalah orang-orang yang merugi. Di ayat ini Allah menceritakan tentang orang-orang fasik yang melanggar perjanjian Allah dengan Allah yang telah diteguhkan pada era orang atau kaum yang sebelumnya. Ya. Dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah, yaitu untuk menyambungkan tali silaturahmi, dan mereka juga banyak berbuat kerusakan di bumi. Iya. Mereka itu adalah
sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Baik, Masya Syukran. Allah. Afwan. Teh Nina, Bandar Lampung, monggo. Sekalian closing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Masya Allah. Mumtaz. Menyambung dari ayat sebelumnya, kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang alladzina, orang-orang yang quduna ahdallahi, yang melanggar perjanjian dengan Allah, min ba'di mitsaqih, yang sudah diteguhkan sebelumnya, Ya. yaqta'una, dan mereka yang memutus, Memotong. Ya, memutus. memotong ma'amarallahu, apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, Ya. bihi, dengannya, ayyusala, untuk disambungkan, untuk dihubungkan, wa yufsiduna fil ard, dan membuat huru-hara kerusakan di muka bumi. Ulaika, mereka itulah, mereka itu al-khasirun, orang-orang yang merugi. Yaitu kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar, memutus, membatalkan, atau mengingkari perjanjian Allah sesudah perjanjian itu Allah teguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya, dan membuat kerusakan, baik kerusakan fisik maupun moral di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat 27 ini memberikan pola naratif tentang penyimpangan manusia dari jalan Allah yang diawali dengan pengkhianatan terhadap perjanjian fundamental, kemudian Ya. diikuti dengan pemutusan terhadap apa-apa yang diperintahkan untuk dihubungkan. Ukhuwah, silaturahmi, juga menghubungkan amal dan ilmu, yang diakhiri dengan perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Ayat ini mengabarkan pada kita bahwa konsekuensi logis dari melanggar janji dan memutuskan hubungan adalah kerusakan. Bisa berupa kerusakan fisik, luluh lantaknya habitat makhluk-makhluk Allah karena tangan dan angan yang tak terbimbing ilmu. Kerusakan moral, kerusakan tatanan sosial, dan kerusakan lainnya yang bertentangan dengan fitrah dan titah Allah, satu-satunya ilah yang pantas memberi perintah. Masya Allah. Barakallah. Saya balikin dulu ke Ustaz Khalis. Tafatul masker, Ustaz. Nggak berasa sejam. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa nih, banyak sekali inspirasi ya, penjelasan dari juga jamaah semuanya. Tidak hanya Uday yang berbagi ilmu, juga dari jamaah semuanya berusaha untuk mengambil hikmah dari apa yang dibaca dan kemudian diterjemahkan, kemudian diambil intisarinya yang mudah-mudahan makin memperkokoh iman kita. Karena dengan Ya, target aneh Al-Baqarah selesai, sebetulnya setiap orang bisa memahami seluruh isi Al-Quran karena ada pengulangan yang sangat banyak di Al-Baqarah. Tapi nggak tahu, nanti diserahkan ke teman-teman kalau misalnya ahibati fillah kepengen, ya udah kita lanjut aja sampai khatam gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Masya Allah. Lanjut. Mudah-mudahan Allah mudahkan sampai khatam 30. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Karena kalau orang sudah paham isinya,
dia menerapkannya itu ketika mendengar berulang-ulang penjelasannya Mbak Rahmi, penjelasan Teh Nina, penjelasan teman-teman semua dari satu-satu kita serapin. Ternyata ada pilihan kata yang saling melengkapi dan kemudian itu menjadi tambahan wawasan untuk kita ketika melihat satu ayat itu tidak hanya menurut beberapa tafsir yang kita baca dari beberapa penjelasan ulama, tapi ternyata kita bisa memahami secara sederhana gitu. Amin. Amin. Mbak Amin. Din, Allahumma arham. Bil Quran ya. Dan satu ayat dengan ayat lain itu dalam Al-Quran memang sangat munasabah, ada ikatan, ada ketersambungannya ya. Masya Allah. Wah, Masya Allah, Barakallah, Masya Allah, Tabarakallah ini. Cucu nih, udah. Iya, cucu ketiga ini. Mas Muk. Mas Namanya Muk, siapa ini? Mas Muk, Mas Muk, Mas Muk. Aisyah. Masya Allah. Baik, mungkin ada waktu sekitar mungkin 10 menit, mungkin ingin bertanya atau apalah ya yang bisa saya Tafadhalin, tafadhal maskar. Silakan. Bisa juga berkaitan dengan tema lain yang mudah-mudahan ini di bulan Boleh, kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa ya jangan marah. Karena kalau saya pribadi melihat bahwa pemahaman kita tentang Al-Quran dengan pola seperti exploring satu kata, dari kata menjadi frase, frase menjadi keutuhan ayat, itu menjadi satu pengayaan pemahaman yang kemudian membuat, oh iya ya, di ayat yang waktu itu, ya tadi beberapa teman-teman sudah nyambungin tuh. Ini ayat sebelumnya apa segala macam. Tedian mah nggak Tedian? Syukran, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, ayat yang ini kan menjelaskan tentang silaturahmi gitu. Kalau zaman sekarang memutuskan silaturahmi kayak ngeblokir WA kita gitu, apa itu termasuk memutuskan silaturahmi? Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Dibagi jadi 3, Teh. Jadi silaturahim yang selama ini kita pahami sama silaturahim dari sisi bahasa itu ada 3. Silaturahim yang pertama adalah menghubungkan kekuatan kasih sayang yang berdasarkan rahim. Jadi ada kekerabatan. Ada kekerabatan. Hubungan darah, nasab. Gitu. Jadi kalau bukan itu bukan silaturahim namanya. Jadi saya sama Tedian itu ukhuwah. Nanti masuknya yang kedua, ukhuwah Islamiyah, karena persaudaraan sesama Islam. Begitu kita balik lagi ke, ketika kita balik ke zaman kita dulu masih kerja di Pasar Baru gitu ya, itu menjadi muamalah karena ada orang yang di luar Islam di sana, karena tidak hanya kita. Gitu. Jadi silaturahim yang secara bahasa adalah kekerabatan, kemudian yang kedua ukhuwah Islamiyah, tapi kalau ada orang lain di situ sifatnya muamalah. Nah, sebagian orang menganggap bahwa silaturahim itu ya kepada siapa saja, semua persoalan, mau saudara mau nggak saudara, pokoknya silaturahim. Nah, itu yang kemudian jadi harus diluruskan. Jadi yang dimaksud memutuskan silaturahim dalam ayat ini adalah bagian yang kemudian memutuskan ayyusholla itu tidak boleh memutus tadi yang Nina bilang, tidak hanya pelajaran, tidak hanya ilmu, tetapi bagaimana kitab-kitab yang terdahulu harus kita serap juga intisarinya dan seterusnya. Kalau kita baca surat 5 ayat 44 terus tuh sampai 49, ternyata Allah SWT memberikan satu tahapan-tahapan testimonial gitu ya, dari mulai Zabur, kemudian Injil, Taurat gitu. Taurat dulu baru Injil, kemudian baru Al-Quran. Nah, perhatian itu tidak boleh diputus gitu. Itu yang tidak boleh diputus. Dengan apa? Kita boleh nggak cuman belajar sama Nabi Muhammad SAW saja? Nggak boleh. Karena ada 24 nabi yang lain yang juga kita harus pelajari. Jadi jangan diputus mentang-mentang Rasul yang ngajarin saya, maka saya nggak ada urusan sama nabi-nabi yang lain. Nggak boleh, itu nggak boleh. Itu orang pasti kayak begitu. Nah, artinya secara komprehensif Islam itu mengajarkan sejak dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak hanya sebagai sebuah pembelajaran, tapi kepada kekerabatan yang sifatnya tadi, tanda kutip kekerabatan yang sifatnya saya sama Teh Dian nggak ada hubungan darah, tapi kita udah kayak saudara.
gitu. Karena saudaranya karena seiman gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan dengan para rasul, para nabi yang lain itu punya ikatan kekerabatan dalam artian visi misi ya Ustaz ya. Mungkin darah tapi visi misi dalam artian memang eh, sama risalah kenabian itu memang semuanya adalah untuk mengajak kepada tauhid ya. Ustaz. Ya, Mbak Nova Mugi, izin Ude, kita kan disuruh memilih teman duduk kita. Ya betul. Kalau teman ini banyak merugikan kita, boleh nggak kita memutus pertemanan? Boleh, nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW menyatakan, show me your friends, I know who you are. Baik, itu. Tunjukkan siapa temanmu, aku tahu siapa kualitas temanmu seperti apa ya, seperti itu temanmu. Ya agamamu sekadar temanmu gitu. Jadi boleh nggak kita milih teman-teman yang nggak berguna, nggak usah boleh-boleh aja. Saya grup di HP itu, bejibun. Grup SD, grup TK, ada loh masih sampai sekarang. Tapi yang TK udah nggak aktif, jadi grup SD aja. Terus grup SMP gabung sama grup SMA karena sama-sama di SMA Katolik gitu. Tapi itu pun saya juga nggak aktif karena hanya sekedar berkabar teman-teman tuh kalau udah pada masuk Islam baru dia nyari saya gitu. Si Jiang masuk Islam, si Vincent masuk Islam. Jadi begitu masuk Islam udah ada kayak laporan ke saya gitu. Itu jadi apa namanya kayak jadi Pak Lurahnya apa SMAK gitu. Tapi teman-teman yang kelotokan yang apa yang Katoliknya kuat gitu, yang taat, mereka nggak ada ngubungin saya kalau pas lagi ada kepengen reuni apa, padahal deket di saya, deket di Jakarta, ngumpul di sini gitu, mereka aja yang satu gereja gitu. Jadi nggak melibatkan teman-teman SMA lagi, ya lebih ke lingkungan dia, nggak apa-apa sih. Ya meskipun masih ada hubungan persaudaraan, tapi kalau misalnya dia toksik misalnya, cuman apa namanya nggak bisa dikasih tahu, misalnya suka ngerong-ngerong dengan gaya hidup yang hedon, tapi penghasilan nggak ada, dia apa namanya morotin kita gitu. Kalau memang betul-betul nggak ada ya dibantu gitu kan ya. Tapi kadang-kadang ada yang memang sikapnya begitu, maka boleh kita mutusin ya nahan diri atau jaga jarak nggak apa-apa. Saya sama teman-teman di panggung, teman-teman di entertain, ya kontak-kontakan ya gitu aja. Gimana kabar? Ini katanya mau ngumpul apa? Ayo ayo ngumpul-ngumpul. Tapi sayanya nggak pernah mau hadir. Kapan-kapan gitu. Tapi ya cuma apa pura-pura ini aja, eh, pura-pura exciting aja. Tapi kalau yang di bawah level saya ngumpul karena apa? Mereka ada di saya bisa memanage apa yang misalnya jadi kan kalau di Dufan itu ada panggung, ada parade. Nah, anak-anak panggung nggak bisa saya kendalikan. Itu kalau ketemu pasti ngondek lagi, pasti bercandanya kampung gitu buat saya gitu ya. Buat mereka sih mungkin sophisticated karena hedon, tapi buat saya enggak. Tapi anak-anak parade itu manut sama saya. Saya bilang gitu ikut gitu. Jadi kalau misalnya ngumpul sama teman parade, saya ikut gitu. Tapi habis itu saya kasih tausiah gitu. Tapi kalau teman-teman yang di panggung kasih tausiah malah diledekin semua saya. Jadi mendingan enggak lah gitu. Jadi ngapain ngumpul lagi sama mereka gitu. Jadi kadang-kadang ya udah salamin aja gitu. Paling ya satu persatu saya kontak gimana kabar, sehat apa segala macam. Kalau ada yang bisa dibantu. Kalau ini nyambung ini nyambung pertemanan aja. Seperti itu. Wallahu alam. So, milih teman. Ustaz, mau tanya, Ya, Manita, monggo. masih bingung nih antara perbedaan fasik, munafik, sama musyrik. Baik. Gimana setaranya itu seperti Baik, apa? bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fasik itu menolak kebenaran. Banyak nggak di antara kita muslim tapi nggak mau pakai jilbab? Banyak. Nah, itu fasik. Oh, fasik. Gitu. Nah, ketika kefasikan ini di dalam dirinya ada sifat nifak. Nifak itu kalau ngomong bohong. Kalau dikasih amanah dia khianat. Kalau janji dia meleset. Gitu. Kalau Itu munafik dikasih ya? itu munafik. Gitu. Nah,
Beda sama musyrik. Musyrik itu tidak mau menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya pusat penyelesai masalah. Tetapi musyrik ini nanti dibagi. Ada yang musyrik tanpa sadar, ada yang musyrik sadar. Musik tanpa sadar itu misalnya kita masih suka zodiak. Itu. Oh, ya. Syirikan ya Ustaz. Hah? Ya, itu kesyirikan. Riya itu juga bagian dari kemusyrikan. Gitu. Dan itu halus banget yang begitu tuh, sampai betul-betul dikatakan sebagaimana semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam gua yang gelap di malam yang kelam. Waduh, halus banget itu. Musik ya. Iya. Karena Sama kan kayak gini, itu Mbak Ustaz Nita. ya. Sederhana ketika misalnya gini, minum obat itu pakai baca doa nggak? Iya. Nah, kalau ada orang yang kemudian begitu pusing, paracetamol dong. Dia lupa bahwa Allah yang punya kesembuhan. Oh, iya. Kalau saya teliti itu, paracetamol itu baru ada di tahun 1826. Munculnya paracetamol. Sementara Rasul SAW itu 1400 tahun yang lalu nggak pakai paracetamol. Pakai apa? Pakai air, bacain Al-Fatihah, bacain Al-Muawizat, gitu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Habis itu kasih minum. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, banyak. Itu. Ternyata kita lupa bahwa ketika pusing itu bukan paracetamol yang nyembuhin Allah. Tapi ketika kita tanpa sadar, ambilin di kotak obat dong paracetamol, ada paracetamol nggak? Nggak ada. Memang asam mefenamat ada nggak? Nggak ada. Apa kayak gitu painkiller? Ada Feminax, ya udahlah nggak apa-apa lah. Pokoknya hilang pusing saya. Ada Ponstan nggak? Pokoknya yang sejenis itu gitu. Nah, seolah-olah Allah SWT jadi nggak ada tuh, dikalahkan sama gitu. Nah, itu kesyirikan tanpa sadar. Kalau dia menyadari betul bahwa ini cuma wasilah. Jadi dia lebih mikirin bahwa ini kayaknya Allah bikin saya pusing supaya saya banyak istighfar kali. Nah, di bagian itunya yang mesti kita jadi kedekatan itu sama Allah, bukan sama tukang obat. Tapi Gitu, syirik Mbak kecil Nita. gitu Ustaz ya. Itu tadi kayak tadi kecil ya. Iya. Makanya kita tauhidnya mesti dikencengin banget. Segala sesuatu terjadi pasti karena kehendak Allah kan? Iya Ustaz. Iya. Tidak ada satu pun. Afwan, barakallah. Ustaz, Tapi Ustaz, kita sudah. Monggo, silahkan Mbak Ina. Makasih. Itu Ustaz, kalau tadi memutus pertemanan, bisalah gitu ya, maksudnya kita nggak ada hubungan. Kalau dalam keluarga gitu Ustaz, kakak, adik, atau sepupu itu toksik gitu istilahnya. Iya. Gimana ya Ustaz ya, kan kita Kita saudara gitu. hindari aja. Jadi kalau bisa nggak usah berurusan. Gitu. Kamu basa-basi aja, tapi maksudnya nggak usah harus sampai gimana gitu. Ya. Walaupun saudara nih Ustaz, Benar. kandung atau Kan kadang-kadang ipar. saudara jadi teman jadi saudara tuh. Nah, iya. Nggak dosa ya Ustaz, maksudnya Insya Allah tapi enggak. dia Selama tidak memutuskan silaturahim, jangan sampai ngomong begini. Pokoknya seumur umur gue nggak bakal akan nginjekin kaki gue di rumah dia. Nggak boleh itu. Ketemu ya ketemu, ya sehat gitu, apa kabar, udah gitu aja, secukupnya aja. Gitu. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Afwan, barakallah. Tapi Ustaz, kita sudahi Ustaz. Ini hari yang luar biasa, hari Jumat ini. Mudah-mudahan kita Mau diberikan nanya udah boleh keberkahan. nggak? Monggo Teh, silakan Teh. Ya udah, Bismillah. Sekedar merefresh sih. Mohon koreksi kalau salah. Jadi di ayat 1 sampai 5 itu tentang beriman. Ayat 6 sampai 7 itu tentang kafir, dan 8 sampai 12 itu tentang munafik, ya udah. Nah, apakah paling banyak kan tentang munafik nih? Apakah memang paling krusial ya di antara yang lain, maksudnya gitu? Karena yang lain kan paling sedikit dijelaskan. Sebetulnya nggak bisa kita hitung-hitungan begitu. Di Al-Baqarahnya begitu ya. Di Al-Baqarahnya begitu ya. Tapi kalau kita lihat kesebar ke semua ayat gitu ya. Gini, punten. Al-Munafikun sama Al-Kafirun panjangan mana? Al-Munafikun. Nah, berarti lebih bahaya mana tuh? Munafik gitu. Gitu.
Meskipun Iya. jelas kalau orang kafir itu, udahlah orang kafir neraka, udah sesederhana itu. Tapi Iya. munafik ini yang grogotin dari dalam. Dia musuh dalam selimut. Iya. Gitu. Nah nanti kita lihat tuh ada ayat-ayat yang menyebutkan Bani Israel, seolah-olah kalau Bani Israel pasti Yahudi. Enggak, itu sifat karakter individu. Jadi ketika orang mau ngambil untungnya seenaknya di dia gitu, kalau kata orang Padang, anan kalamak dinyo sajo gitu, apa yang enak di dia diambil. Nah itu juga sama Bani Israel juga itu. Bani Israel itu mengambil ayat yang dia mau, ngelepas yang dia nggak mau. Gitu. Jadi kadang-kadang Allah SWT ngasih ayat sebegitu banyak itu untuk kita kemudian mampu memilah mana yang disebut Bani Israel yang Yahudi, mana Bani Israel yang sifat. Gitu. Sama kayak orang yang beriman disebutnya ya ayyuhalladzina amanu, tapi tidak semua orang beriman mengiringinya dengan amal soleh. Banyak orang beriman justru tidak mengiringi dengan amal soleh. Artinya apa? Kalau Allah SWT mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholehat, itu kan berarti ada iringan amal soleh yang harusnya dikerjakan sama orang-orang yang beriman. Tapi ternyata ada orang yang beriman dimurkai sama Allah SWT karena amalnya nggak sesuai sama apa yang dibicarakan. Dan ternyata orang beriman ada yang dimurkai, ada. Di surat 61 ayat 2 ayat 3 kan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Selaraskan dulu amalnya sama hatinya gitu, sama lisannya. Baru kemudian Allah SWT akan jaga gitu. Jadi ada pemahaman yang harus komprehensif. Makanya kepengennya nih nanti kalau kita udah pahami seluruh Al-Qur'an ini, kita bisa jadi Al-Qur'an berjalan insyaallah. Amin ya Rob, amin. Gitu teh. Iya udah syukuran. Baik, afwan. Baik, insyaallah. Cukup Ustaz? Jakfi Ustaz? Alhamdulillah syukurillah. Pagi ini kita sudah menuntaskan tadabbur kita dan bacaan kita, pemahaman kita tentang surat Al-Baqarah di ayat 27 ya, dan ini ciri-ciri orang munafik yang disebutkan dalam surat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang yang Allah jadikan terus istiqamah dalam kebaikan, dan Subhanahu wa taala jaga kita dari tadi perbuatan yang dilarang, tentunya perbuatan yang mengarah kepada kefasikan ya. Tadi disebutkan orang fasik itu ciri-cirinya apa saja yang dalam surat di ayat 27 tadi, dan kemudian mereka lah orang yang sangat merugi. Baik, alhamdulillah syukurlah, sekali lagi jazakallah khairan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua di pagi ini dan seterusnya. Amin amin amin. Amin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada khilafan dari kami, alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.